Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya akan mengejar penunggak pajak jumbo dari 200 dengan nominal 50 sampai 60 triliun. Luar biasa sekali. Nominalnya gede banget ya. Dan itu yang akan menjadi topik pembahasan di dalam video kali ini. Namun di sini gue akan menyapa kalian terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk setiap urusan dan juga rezekinya. Amin, 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 amin. Nah, seperti yang ada di dalam awal statement gua barusan, tema yang akan kita bahas dan juga kita reaction videonya yaitu terkait dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya yang menyoroti dan sudah mengambil sikap terkait dengan penunggak pajak jumbo dari 200 dengan nominal kurang lebih 50 sampai 60 triliun. Dan itu adalah topik kabar-kabar dan juga berita yang paling terhangat yang menjadi pembahasan di media sosial. Dan seperti apa statement dari Bapak Purbaya tersebut? Tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk pada videonya. Check it out. Dan nggak ada lagi cerita pakai pajak meres-meres itu. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal tagih 60 triliun rupiah dari 200 penunggak pajak besar. Bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya, Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Wow, Itu yang udah ya. ingkrah, udah ngutang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pakai pajak meres-meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Oh, ini. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Cukup Kalau ya, nggak dia selesai hidup tahun di depan sini. bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau apa? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Jadi Terima kasih sektor Pak. defisit aman pasti. Sektor Pak? Sektor pengen tahu aja. Nah, akhir statement yang agak nyeleneh sih kalau misalkan menurut gue ya. Pengen tahu aja. Nah, dan so pasti gue aplaus banget ya sama Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terbaru ini Bapak Purbaya. Meskipun baru beberapa hari, beberapa minggu ya kalau nggak salah. Tapi gebrakannya benar-benar bikin geger. Karena kenapa di media sosial langsung bertebaran ya video-video terkait dengan statement dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini. Yang kedua, 200 bus besar nunggak pajak 60 triliun rupiah. Menkyu Purbaya mau lari kemana? Hayo. Kita punya list 200 penunggak pajak besar. 200 loh ya. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi. Itu tagihannya sekitar 50 sampai 60 triliun rupiah. Dalam waktu Gede banget dekat ya. ini akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Emang lagi ramai banget ya terkait dengan kabar-kabar ataupun pemberitaan 200 bus besar nunggak pajak. Dan di sini Menteri Keuangan Republik Indonesia akan mengejar karena tadi ya dalam statementnya sudah masuk dalam ingkrah juga. Dan jujur asli banyak banget yang menjadi gebrakan-gebrakan dari Bapak Purbaya ini. Sehingga hal tersebut menjadikan pembahasan-pembahasan juga di media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan ya. Yang tentunya hal ini menjadi FYP ataupun viral. Banyak diketahui oleh warga masyarakat khususnya di Indonesia. Menkyu Purbaya bidik 200 penunggak pajak jumbo. Jumbo berarti besar ya. Tagihannya 60 triliun rupiah. Ini masih nyambung terkait dengan tema yang tadi ya. Menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Itu yang kita kejar. Kita punya list 200 penunggak pajak 200 besar. penunggak pajak itu besar. yang sudah inkrah. Tuh, Kita mau inkrah kejar yang ya. eksekusi. Itu tagihannya sekitar 50 sampai 60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat ini akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non compliance dengan menggunakan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan BPATK. Jangan coba-coba lagi mengakali aturan impor. Akan saya sikat. Itu kan kalau kita import ada jalur hijau ya. Jalur hijau biasanya nggak diperiksa tuh. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ tuh. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan. Tapi saya harapkan dengan itu nanti 3 bulan ke depan sudah hilang. Karena kan siklus impor kan 3 bulan kira-kira ya. Jadi kita harapkan semuanya mengikuti aturan yang ada dengan benar
jangan coba-coba mengakali lagi aturan impor yang ada di sini. Jangan coba-coba mengakali aturan impor. Satu kalimat, tapi maknanya dalam banget ya kalau menurut gua. Dan satu kata yang bikin gua tercengang juga barusan. Sikat, akan saya sikat. Mantap sekali Bapak. Semoga selalu sehat-sehat, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkahnya menjadi satu keberkahan. Amin. Dar Der Dor, Menteri Keuangan Dar Purbaya Der Dor. resmi mengumumkan akan kejar 200 penunggak pajak dengan Nah. estimasi tunggakan pajak 50-60 triliun. Seperti yang gue bilang tadi ya, terkait dengan pemberitaan ataupun kabar ini menjadi salah satu pembahasan juga di media sosial. Entah itu dari warganet, netizen, ataupun para pegiat sosial ya, yang aktif di media sosial. Dan ini membuktikan bahwa kabar-kabar tersebut itu memang benar FYP ataupun viral. Makanya banyak yang membahas dalam media sosial. Contohnya seperti ini. Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan Jadi eksekusi. statement dari Bapak Kita gaji Purbaya sekitar ini banyak 50 sampai yang 60 mereaction juga triliun ya. rupiah. Dalam waktu dekat ini akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan BPNTK. Ya, ternyata 200 BP ini sudah inkrah. Apa sih inkrah? Inkrah itu maksudnya berkekuatan hukum tetap ya. Artinya apa? Artinya ketika dia dilakukan pemeriksaan dan tidak mengajukan untuk upaya litigasi berikutnya keberatan banding, harusnya itu sudah menjadi utang pajak dan harus dilunasi. Tapi dalam jangka waktu 1 bulan sejak SKPKB, termasuk STP, belum melunasi. Nah, itu akan dikejar penagihan aktif. Ya, begitu juga untuk mereka yang mengajukan keberatan dan banding. Ketika putusan banding menyatakan ditolak, maka keputusan sudah inkrah dan wajib untuk melunasi utang pajaknya. Oke, kurang lebih seperti itu. Bagaimana pendapat Anda? Oke. Share konten ini ke rekan-rekan Anda, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, thank you Bang. Mudah-mudahan video yang kita reaction ini bermanfaat banget untuk kita semua. Purbaya ancam pengemplang pajak bayar. Nih ya, apa pendapat kalian teh? Purbaya ancam pengemplang pajak bayar 60 triliun ya, 1 minggu, dalam waktu 1 minggu, atau dia susah di negeri ini. Tuh ya, diancam nih yang apa? Ada sekitar 200 nama ya, 200 nama yang belum bayar pajak. Ya tuh, sampai 60 triliun, lumayan ya kalau ke masyarakat ini. Gede banget Uang Bang. segini. Bukan Jadi lumayan lagi ya. kita himbau nih, yang nunggak-nunggak ini ada 200 nama ya udah dipegang. Nanti mau ditagih nih, seminggu harus sudah beres nih, seminggu harus sudah bayar ya. Kalau enggak susah sendiri di negeri sendiri. Kebayang tuh, 60 khusus triliun yang tuh duitnya nunggak segimana pajak ya. nih, yang gede-gede Pak ya, yang punya. Nah itulah ya, takut salah ngomong kita. Silakan, apa pendapat kalian nih tentang gercepnya Menteri Keuangan kita ya, apa namanya, Purbaya? Top. 60 triliun tuh gede banget ya. Jujur gue belum pernah ngelihatnya juga. Segimana tumpukan uang 60 triliun itu ya. Nah, jadi memang setiap langkah yang dilakukan oleh Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pasti menjadi sorotan ya, menjadi kabar berita-berita terhangat yang menjadi pembahasan-pembahasan juga di media sosial oleh berbagai kalangan tentunya. Purbaya ini terus terang tidak mudah juga yang dihadapi dia, dalam arti kata saya melihat terus terang aja dari catatan-catatan yang ada pada saya, Sri Mulyani ini meninggalkan bom waktu sama dia. Bom waktu. Apa itu bom waktu yang ditinggalkan? Ada keputusan Mahkamah Agung sudah sampai ke tingkat tertinggi di PK 10 tahun yang lalu diputuskan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, harus membayar sekitar 100 miliar kepada satu perusahaan pribumi di Riau, terapi yang mereka ini adalah pedagang hasil bumi. Nah, jadi seperti itulah ya kabar-kabar ataupun berita-berita yang lagi hangat banget ya, yang menjadi banyak pembahasan ataupun videonya bertebaran di media sosial. Pembahasannya oleh siapa saja, oleh netizen, warganet, para pegiat sosial terkait dengan Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang setiap langkahnya menjadi sorotan-sorotan publik dan juga menjadi pembahasan-pembahasan bagi netizen, warganet ataupun pegiat sosial. Karena kenapa ya, tadi videonya terkait dengan statement-statement dari Bapak Purbaya ini benar-benar FYP dan juga viral banget ya di media sosial.
Jadi itu menjadi salah satu hal yang membuat topik tersebut itu menjadi bahan pembahasan juga oleh netizen, warganet ataupun para pegiat sosial. So, kita doakan semoga Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya, selalu sehat, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkahnya menjadi keberkahan. Dan juga kita berharap segala sesuatu yang diambil ataupun yang menjadi kebijakan dari Bapak Purbaya ini bermanfaat bagi warga masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Amin, 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 amin. Nah, mungkin cukup sekian untuk video reaction kita kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan like video ini. Dan buat kalian yang mau meninggalkan komentar, silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Kalian tuh dari mana aja? Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya nggak ketinggalan konten-konten ataupun video-video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.